Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, apa namanya sampah-sampah ada nggak? Kita harus mencintai lingkungan kita ya. Ada? Sudah bersih? Sudah. Terus nanti kalau ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Sehari-hari siapa yang mau memimpin doa pagi ini? Ayo Julius, silakan pimpin kita dalam doa, maju ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Julius. Oke, sekarang Ibu mau ngecek teman-teman kalian semuanya ada yang nggak masuk. Coba dicek temannya. Siapa yang nggak masuk? Kenapa Justin? Sakit. Waduh, oke, nanti kita doakan supaya si Justin cepat sembuh ya, sehingga kita boleh belajar bersama-sama. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu sistem ekspresi. Sistem ekspresi. Nah, kalau misalnya Ibu tanya, ini kan sistem ekspresi, berarti namanya X. X itu apa sih artinya? Nah, berarti di sini ekspresi adalah sistem pengeluaran. Kalau yang dikeluarkan otomatis adalah zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke, nah terus kalau Ibu tanya, apa sih kaitan dari sistem peredaran darah dengan sistem ekspresi? Ada yang bisa jawab? Pasti ginjal itu ada kaitannya dengan peredaran darah kan? Kira-kira apa Masen? Coba. Kalau berdiri Bu, Ya, duduk boleh. jadi kan limba-limba dalam tubuh terkonsentrasi dari menggunakan di dalam tubuh kan dibawanya sama darah Bu. Iya, betul. Nah, terus dari darah tuh dikeluarinnya dari darahnya dibawa ke ginjal Bu, terus sama ginjalnya disaring baru dikeluarin yang zat-zat tidak bergunanya. Lewat urin. Terima kasih Carlsen. Demikian jawabannya ya. Ini adalah salah satu contoh ginjal yang bermasalah. Nah, ginjal yang namanya ginjal ini kan sangat erat kaitannya dengan sistem peredaran darah. Oke. Nah, jadi kalau nanti ginjal ini bermasalah, otomatis ini akan mempengaruhi organ lain juga kan ya? Ya. Apa sih contoh organ yang kira-kira kalau ginjal ini bermasalah, maka nanti organ tersebut juga akan bermasalah? Pasti organ peredaran darah juga ya? Ya, contohnya apa organ peredaran darah? Jantung gitu, jantung. Hari ini adalah setelah kita belajar dari materi ini, nanti kamu akan tahu bagaimana struktur ginjal, kemudian bagaimana proses-proses yang terjadi di ginjal. Itu harus kamu tahu supaya nanti kamu boleh menghubungkan struktur ginjal ini dengan bagaimana reaksi-reaksi atau proses yang terjadi di dalamnya. Oke? Nah, kemudian setelah kita belajar materi ini juga, nanti kamu diharapkan bisa mengetahui kelainan-kelainan yang terdapat pada ginjal dan penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian coba bagiin LKPD-nya. Udah dibagiin LKPD-nya? Sudah. LKPD coba kamu perhatikan LKPD. Oke. Di situ sudah ada beberapa topik, nanti coba kamu perhatikan. Atau untuk memusatkan perhatian kamu, Ibu coba akan memutarkan satu video nih. Coba untuk menambah gambaran kamu tentang ginjal. Kamu perhatikan video ini. Nah, kalau orang sudah kena gangguan ginjal, yang pasti harus konsultasi ke dokter. Nah, ini adalah anatomi ginjal ya. Jadi nanti ginjal ini ada bagian-bagiannya. Oke, ada bagian-bagiannya. Di LKPD ada kan? Ada bagian-bagian ginjal kan? Nah, coba kamu perhatikan nih. Ini contoh ginjal yang sehat dan
yang rusak. Ada tadi. Fenomena sekarang itu apa sih? Transplantasi ginjal bisa. Apa? Transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal. Itu ginjalnya didapat dari mana? Dari mana? Dari online. Emang ada ya di online dijual ginjal ya? Ada. Aduh parah. Itu nggak boleh diikuti ya. Nah, yang namanya transplantasi ginjal itu kan harus ada cocoknya juga kan. Jadi tidak boleh diperjualbelikan secara ilegal. Tidak boleh. Oke, coba berkelompok, udah kan? Sudah. Nah, kelompok yang kita pakai itu adalah kelompok yang biasa kita sudah bagi ya. Ini sudah dibagi. Nah, kemudian coba kamu perhatikan LKPD dan di situ sudah ada 2 kasus di LKPD tersebut. Coba kamu perhatikan kasusnya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ya. Di situ ada artikel 1 sama artikel 2 kan? Ya. Untuk informasinya nanti kamu boleh lihat dari buku cetak kita atau bahan ajar yang sudah Ibu bagi ya. Boleh. Oke, kita baca dulu. Yang kalau kamu kurang informasi boleh silakan pakai handphone untuk googling, tapi jangan main game ya. Jangan kesempatan dalam kesempitan. Oi. Ibu bilang kan eklamsia sama preeklamsia itu kan si ginjal tuh nggak ada di posisi tempatnya yang seharusnya. Itu kok bisa gitu? Transplantasi. Nah itu menjamin ginjal sehat kembali atau nggak tahu kanker kan kadang Siapa yang bisa kasih pendapat? Siapa? Gak apa-apa salah. Nanti kalau salah kita perbaiki ya. Siapa? Kasih pendapat coba, Kelly. Kalau misalnya cuci darah sih, Sorot ke dia. saya belum tentu sembuh. Heeh. Tapi kalau transplantasi ginjal, tapi kayak diikuti sama pengobatan untuk biar bisa lebih sembuh sih, kayaknya bisa sih. Iya, di situ saja. Kalau butuh space yang lebih luas bisa di sebelahnya ya. Boleh di situ. Diskusikan ya. Nanti kan akan dipresentasikan. Oke, Mas Yana coba. Tepuk semangat. Oke, ada semangat lah, Bapak perlu sekali lagi. Sekali lagi Mas Yana, biar semangat katanya. Ayo. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat.
Geser sini biar nggak silau. Oke. Coba kita dengarkan teman-temannya mempresentasikan pelajaran kita hari ini. Yang lain nanti boleh silakan kasih masukan atau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan silakan ditanya. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kita mengenai pertanyaan tentang artikel pertama dan kedua. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Bu Jul karena sudah memberi kesempatan untuk mempresentasikan. Mulai dari pertama. Apa hubungan dari artikel pertama dan artikel kedua? Artikel pertama menjelaskan mengenai gagal ginjal baik gejala awal yang harus ditangani, sedangkan hubungan dengan artikel keduanya karena berhubungan dengan gagal ginjal maka dapat dilakukan dengan cuci darah. Oke, ada yang mau bertanya? Saya. Oke, Kalsen, siapa yang pengen kamu tanya Kalsen? Siapa aja yang Oh, siapa aja dari kelompok 1 ya? Ya. Silakan. Racun apa aja sih yang terdapat dalam yang di saring ginjal? Ya. Yang akan dibuang melalui. Ya, yang akan dibawa melalui urin. Boleh Mungkin apa aja sih racunnya gitu, namanya racun kan bisa aja misalnya zat ini gitu, itu yang mau tanyakan ya Kalsen. Nah, Ayo, coba silakan dijawab. Untuk menjawab ya, silakan dijawab dulu. Menurut pendapat kita, Ya. kalau misalnya kita mengonsumsi makanan, kan itu semuanya baik untuk tubuh, Ya, terus betul. bisa diterima tubuh dengan baik kan. Jadi dari makanan itu zat-zat yang kurang baik atau racun itu bisa disaring sama ginjal. Jadi kalau ginjal nggak berfungsi dengan baik, zat-zat itu racun itu Kalsen mungkin tadi zat apa aja sih gitu yang bersifat racun bagi tubuh yang harus dibuang melalui urin gitu Kalsen ya. Misalnya tadi sebenarnya kan udah bilang gitu, kenapa berolahraga itu bisa menyehatkan ginjal? Tadi kan kalau salah ibu dengar itu kan akan mengeluarkan garam gitu kan. Nah jadi kalau kelebihan garam juga itu bisa bersifat toksik dalam tubuh, atau misalnya amonia gitu kan ya. Kandungan urin ini yang pertama amonia, urea, garam gitu. Nah jadi zat-zat tersebut kalau ditumpuk di dalam tubuh itu akan bersifat toksik yang akan merusak jaringan kita. Itu jawabannya Kalsen? ya Bu. Oh iya katanya. Ada yang bisa buat kesimpulan pelajaran kita hari ini? Bikin kesimpulan coba. Bikin kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang kita pelajari hari ini. Siapa? Kalsen boleh berikan kesimpulan di pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini, kerja ginjal itu kan apa Soal sebagai post test terakhir kita hari ini, Ibu akan bertanya yang pertama nih, coba sebutkan bagian-bagian ginjal. Bagian-bagian ginjal. Oke, Karennya silakan. itu ada kulit ginjal. Ginjal. Oke, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semua anak-anak ibu yang sudah melakukan pembelajaran kita untuk hari ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh nanti dipelajari di rumah ya. Kemudian bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Daripada seperti biasa, menurut perasaan kalian gimana sih? Senang. Jadi ini kan kita berbasis problem namanya kan. Jadi lewat masalah kita bisa belajar. Oke? Nah, bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita akan mengakhiri membuka Julius yang menutup. Siapa yang bisa dipindah? Jangan Julius lagi. Oke, harus gantian. Siapa? Kenny, silakan Kenny. Pimpin kita dalam doa. Masuk harus di pintu yang sama dulu. Masa beda pintu. Hai teman-teman, sebelum kita balik ke rumah masing-masing. Amin. Oke, silakan pulang. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Jaga kesehatan selalu, jaga kesehatan ginjal.